Malam itu, Andra, seorang pedagang sayur, sedang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah mengantarkan dagangan ke pasar induk. Jalanan sepi, dan hanya ada suara deru motornya yang memecah keheningan. Udara terasa dingin menusuk, membuatnya merapatkan jaket lusuh yang dikenakannya. Ia melihat jam di dashboard motornya. Pukul 11.45 malam. Seharusnya ia sudah sampai di rumah, tetapi jalan yang dilaluinya terasa asing. Padahal ia sudah sering melewati rute ini. Namun, anehnya, tidak ada tanda-tanda jalan utama. Di depan, terlihat deretan lampu-lampu remang dengan banyak orang berlalu lalang. Andra mengerem motornya perlahan, penasaran dengan keramaian di tengah malam seperti ini. Tempat itu seperti pasar malam, lengkap dengan kios-kios kecil, pedagang makanan, mainan, dan kain-kain berwarna cerah. Andra memarkirkan motornya di tepi jalan dan berjalan masuk ke area pasar. Suasananya hidup, tetapi terasa janggal. Bau dupa dan bunga melati menusuk hidungnya, bercampur dengan aroma makanan yang menggugah selera. Orang-orang di pasar itu tampak berpakaian aneh. Ada yang mengenakan pakaian adat yang sudah usang, ada juga yang memakai jubah panjang seperti bangsawan zaman dahulu. Ia mencoba mendekati salah satu pedagang yang menjual kerajinan tangan. Barang-barangnya terlihat indah, seperti perhiasan emas dan batu permata. Saat Andra bertanya berapa harga sebuah cincin kecil, pedagang itu menjawab dengan senyum ramah, 1 tahun hidupmu. Andra tertawa, mengira itu hanya lelucon. Namun, pedagang itu menatapnya dengan serius. Andra merasa tidak nyaman dan segera melangkah pergi, tetapi tatapan orang-orang di pasar mulai terasa mengawasi setiap gerakannya. Saat berjalan lebih jauh, ia mendengar seseorang memanggilnya dari sebuah kios kain. Seorang wanita tua dengan rambut panjang abu-abu berdiri di sana. Wajahnya terlihat penuh keriput, tapi matanya tajam. "Nak, kau tidak seharusnya ada di sini," katanya dengan nada memperingatkan. Andra mencoba menjelaskan bahwa ia hanya tersesat dan sedang mencari jalan pulang. Wanita tua itu mendekat, menyerahkan secarik kain merah kecil kepadanya. "Simpan ini di saku, dan jangan berbicara kepada siapapun. Keluar dari pasar ini sebelum tengah malam. Jika kau mendengar lonceng berbunyi, lari secepat mungkin." Andra merasa bingung, tetapi instingnya mengatakan untuk mengikuti kata-kata wanita itu. Ia berjalan cepat keluar dari pasar, tapi suasana semakin ramai. Pedagang mulai memanggil-manggilnya, menawarkan barang-barang aneh dengan suara yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, lonceng besar berdentang keras. Andra panik. Ia berlari sambil menengok ke belakang. Orang-orang di pasar itu berhenti bergerak. Mata mereka berubah kosong, dan tubuh mereka membeku seperti patung. Namun, bayangan hitam besar mulai muncul di antara kios-kios. Andra berlari lebih cepat. Jalanan berubah menjadi gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari kain merah kecil yang diberi wanita tua tadi. Saat ia mencapai motornya, bayangan itu hampir menyentuh punggungnya. Dengan napas tersengal, ia menyalakan motor dan melaju tanpa menoleh ke belakang. Ketika Andra sampai di jalan utama, suasana berubah. Tidak ada lagi pasar atau keramaian. Hanya jalanan yang sepi dengan cahaya bulan redup. Ia berhenti untuk menenangkan diri dan mengeluarkan kain merah dari sakunya. Kain itu kini terbakar perlahan, berubah menjadi abu yang menghilang di udara. Andra tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Namun, setiap malam Sabtu, ia selalu menghindari jalan itu. Dalam hatinya, ia tahu pasar itu bukan sekadar tempat aneh. Itu adalah gerbang menuju dunia lain yang tidak seharusnya ia masuki. Sejak kejadian malam itu, Andra merasa hidupnya tidak lagi sama. Setiap malam Sabtu, ia merasakan sesuatu yang mengawasi dari kejauhan, meskipun ia sudah berusaha menghindari jalan tempat pasar gaib itu muncul. Bahkan di rumah, ia sering mendengar suara lonceng samar di tengah malam, seperti mengingatkannya akan peringatan wanita tua itu. Suatu malam Sabtu, rasa penasaran mulai menguasai Andra.
Ia mencoba membujuk dirinya bahwa mungkin semua itu hanya mimpi buruk atau halusinasi akibat kelelahan. Dengan niat untuk mencari jawaban, ia memutuskan untuk kembali ke jalan itu. Ketika ia sampai di tempat yang sama, tidak ada tanda-tanda keramaian. Jalan itu gelap dan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip. Andra melangkah dengan hati-hati, memperhatikan setiap sudut. Tiba-tiba, udara menjadi dingin, dan aroma dupa bercampur melati kembali tercium. Sebuah suara lembut terdengar di telinganya, seperti bisikan, "Kau kembali lagi." Andra tertegun, matanya mencari-cari asal suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Saat ia hendak berbalik, lampu-lampu jalan padam sepenuhnya, meninggalkannya dalam kegelapan total. Dari kejauhan, ia melihat cahaya redup yang semakin mendekat. Itu adalah pasar gaib yang muncul kembali, sama seperti sebelumnya, dengan lampu-lampu remang dan kios-kios yang penuh warna. Namun kali ini, suasananya berbeda. Pasar itu tampak lebih gelap, lebih menyeramkan. Orang-orang yang berlalu lalang terlihat lebih menyerupai bayangan daripada manusia. Andra mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat, seperti tertahan oleh sesuatu. "Kau sudah melintasi batas," suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Kau telah dipanggil." Andra memutar tubuhnya dengan paksa, berlari menuju jalan keluar. Namun, setiap langkah yang diambilnya justru membawanya lebih dalam ke pasar itu. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan, wajah mereka berubah menjadi kosong dengan senyum yang tidak wajar. Di tengah kepanikan, ia mendengar suara wanita tua yang pernah menolongnya. "Jangan bergerak!" Wanita itu muncul dari salah satu kios, wajahnya tampak lebih tua dan rapuh, tetapi matanya tetap tajam. "Andra, kau melanggar aturan. Kau tidak seharusnya kembali." "Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," jawab Andra dengan suara gemetar. Wanita tua itu mendekat, menaruh tangannya di bahu Andra. "Kau telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Pasar ini adalah tempat bagi mereka yang tidak lagi hidup, tapi juga tidak sepenuhnya mati. Kau masih hidup, tapi kedatanganmu yang kedua kali membuatmu terikat dengan dunia ini." Andra merasa tubuhnya melemah. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Apa yang harus aku lakukan? Tolong aku keluar dari sini." Wanita itu menghela napas panjang, matanya memandang Andra dengan iba. "Hanya ada satu cara. Kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Jika tidak, kau akan menjadi salah satu dari mereka, selamanya terjebak di sini." Andra mencoba bertanya apa yang harus ia serahkan, tetapi sebelum wanita itu menjawab, suara lonceng besar kembali berdentang. Kali ini lebih keras, menggema di seluruh pasar. Orang-orang berhenti bergerak, kepala mereka menoleh serentak ke arah Andra. Wanita tua itu mendorong Andra ke belakang kios. "Berikan ini," katanya sambil menyerahkan sebilah pisau kecil dengan ukiran aneh di gagangnya. "Potong setitik darahmu dan letakkan di tanah. Itu akan mengikat nyawamu kembali ke dunia nyata, tapi kau tidak akan pernah bisa kembali ke sini." Andra mengikuti instruksi itu dengan gemetar. Ia melukai jarinya sedikit, membiarkan setetes darah jatuh ke tanah. Begitu darah menyentuh tanah, pasar itu mulai bergetar hebat. Kios-kios runtuh, lampu-lampu padam, dan suara jeritan memenuhi udara. Cahaya terang muncul, menyilaukan mata Andra. Ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di pinggir jalan utama. Motor miliknya terparkir di dekatnya, dan jalanan kembali sepi. Namun, sejak saat itu, ia merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Seperti ada bagian dari jiwanya yang tertinggal di pasar gaib itu. Dan setiap kali malam Sabtu tiba, ia masih mendengar suara lonceng samar, mengingatkan bahwa ada harga yang telah ia bayar untuk bisa kembali. Hari-hari Andra setelah kejadian itu tidak pernah sama. Ia merasa hidupnya dihantui oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Mimpi buruk datang hampir setiap malam, memperlihatkan bayangan gelap dari pasar gaib itu.
Dalam mimpi, ia melihat wanita tua yang menolongnya berdiri di tengah pasar, memandangnya dengan tatapan penuh arti, seolah mencoba menyampaikan sesuatu. Puncaknya terjadi pada malam Sabtu berikutnya. Andra sedang duduk di teras rumahnya, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca buku. Namun, tepat pukul 11 malam, suara lonceng itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan dekat. Andra mematung, buku di tangannya terjatuh. Ia menoleh ke arah pintu rumahnya, dan sesuatu yang tidak biasa terlihat. Di atas meja ruang tamu, tergeletak sebilah pisau kecil dengan ukiran yang sama seperti yang diberikan oleh wanita tua di pasar gaib. Bagaimana bisa benda ini ada di sini? Gumamnya dalam hati. Seketika udara di sekitar menjadi dingin, dan aroma dupa bercampur melati memenuhi ruangan. Jantung Andra berdegup kencang. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di sudut ruangan, membentuk sosok tinggi dengan mata merah menyala. Suara serak bergema di telinganya. Kau melanggar batas sekali lagi, Andra. Kau tidak bisa lari selamanya. Andra mundur perlahan, tetapi sosok itu bergerak mendekat. Nafasnya terasa sesak, dan tubuhnya tidak bisa bergerak seperti terkunci oleh sesuatu. Wanita tua itu muncul lagi, kali ini dalam bentuk bayangan kabur di depan sosok hitam itu. Suaranya terdengar lirih namun tegas. Pergilah, makhluk ini tidak milikmu. Sosok hitam itu menghilang perlahan, tetapi sebelum lenyap sepenuhnya, ia berbisik, kau tidak akan selamat lain kali. Wanita tua itu mendekat ke arah Andra, wajahnya tampak lebih lelah daripada sebelumnya. Kau tidak bisa terus menghindar. Kutukan pasar itu telah mengikatmu. Apa yang harus aku lakukan? Tolong aku, kata Andra, hampir menangis. Wanita tua itu menggelengkan kepala pelan. Pilihannya tinggal satu, Andra. Kau harus kembali ke pasar itu dan menghadapi penjaga gerbang. Hanya dia yang bisa memutus ikatan ini, tetapi risikonya besar. Jika kau gagal, kau akan terjebak di sana selamanya. Andra merasa tercekik oleh ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Dengan keberanian yang tersisa, ia bertanya, bagaimana aku bisa kembali ke pasar itu? Wanita tua itu menunjuk pisau kecil yang masih tergeletak di atas meja. Gunakan itu untuk membuka jalan. Pergilah ke tempat di mana pasar itu muncul, tepat pada tengah malam, dan potong telapak tanganmu dengan pisau ini. Itu akan membawamu kembali. Andra mengangguk, meskipun tubuhnya gemetar. Ia tahu malam itu adalah saatnya menghadapi takdirnya. Tepat pukul 11.55 malam, Andra berdiri di tengah jalan tempat pasar gaib itu muncul. Suara lonceng mulai terdengar, dan udara menjadi dingin. Dengan tangan gemetar, ia menggoreskan pisau kecil itu ke telapak tangannya, membiarkan darah menetes ke tanah. Sekejap kemudian, tanah di bawahnya bergetar, dan ia kembali berada di pasar gaib yang sama. Kali ini, suasananya lebih mencekam. Tidak ada suara keramaian, hanya desiran angin dan bayangan yang bergerak di antara kios-kios kosong. Di tengah pasar, sebuah gerbang besar hitam berdiri menjulang, dihiasi ukiran menyeramkan dan dijaga oleh sosok yang sangat tinggi dengan tanduk besar di kepalanya. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Andra. Penjaga gerbang itu berbicara dengan suara yang bergema, kau datang untuk memutuskan ikatanmu. Kau tahu harga yang harus kau bayar. Andra mengangguk dengan berat. Apa yang harus aku lakukan? Sosok itu tertawa kecil, lalu mengulurkan tangannya yang besar dan bersisik. Serahkan ingatan terpenting dalam hidupmu. Ingatan itu akan menjadi milik pasar ini, dan kau akan bebas. Andra terdiam. Ingatan terpenting? Ia tidak bisa membayangkan kehilangan memori yang telah membentuk dirinya. Namun, ia tahu tidak ada pilihan lain. Aku setuju, katanya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Penjaga itu mendekat, menyentuh kepala Andra dengan tangannya yang dingin. Seketika, Andra merasakan sesuatu ditarik keluar dari pikirannya. Ia tidak tahu ingatan apa yang diambil, tetapi ia merasakan kehampaan yang mendalam di hatinya.
Gerbang itu perlahan menghilang, dan pasar gaib mulai runtuh. Dalam sekejap, Andra kembali berada di jalanan kosong, tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah. Ketika ia membuka matanya, ia merasa bebas, tetapi juga kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Apapun ingatan yang diambil darinya, ia tahu itu adalah harga yang harus ia bayar untuk melarikan diri dari kutukan pasar gaib itu. Namun, di sudut hatinya, Andra merasa bahwa suatu hari nanti, pasar itu akan memanggilnya kembali. Setelah kejadian itu, hidup Andra perlahan kembali normal, atau setidaknya begitulah yang ia pikirkan. Tidak ada lagi suara lonceng, mimpi buruk, atau aroma dupa melati yang menghantui malam-malamnya. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Andra merasa hampa, seperti ada lubang besar di dalam dirinya yang tidak bisa ia isi. Ia mulai menyadari bahwa ada bagian dari dirinya yang hilang, sebuah ingatan yang sangat penting. Tapi apa? Andra tidak tahu. Saat ia mencoba mengingat masa kecilnya, wajah ibunya, atau momen-momen bahagia, semuanya tampak kabur. Ia tahu sesuatu telah diambil, tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Semakin hari, kehampaan itu semakin menyiksa. Andra menjadi pendiam dan mudah marah. Teman-temannya mulai menjauh, menganggapnya aneh. Bahkan, pekerjaannya sebagai pedagang mulai berantakan karena ia sering melamun atau kehilangan fokus. Pada suatu malam Sabtu, saat Andra mencoba memejamkan mata, ia mendengar suara kecil yang familiar, seperti bisikan yang memanggil namanya. Andra membuka matanya dengan cepat, tubuhnya langsung dipenuhi keringat dingin. Tidak ada siapapun di kamar, tetapi ia merasakan kehadiran sesuatu. Udara menjadi dingin, dan aroma dupa melati kembali memenuhi ruangan. Dalam kegelapan, sebuah bayangan perlahan muncul di sudut kamar. Itu adalah sosok wanita tua yang pernah menolongnya di pasar gaib. "Andra, kau tidak sepenuhnya bebas," kata wanita tua itu dengan suara yang berat. "Pasar itu telah mengambil ingatanmu, tetapi ada harga lain yang harus kau bayar." Andra duduk, wajahnya pucat. "Apalagi yang mereka inginkan? Bukankah aku sudah membayar harga itu?" Wanita tua itu menggeleng pelan. "Kau lupa, Andra. Pasar gaib bukan hanya tempat mengambil, itu juga tempat mengikat. Meski ingatanmu telah diambil, jiwa yang pernah menyentuh pasar itu tetap terikat. Jika kau tidak menyelesaikan ini, pasar akan terus memanggilmu, sampai kau menjadi bagian dari mereka." Andra merasa kepalanya berdenyut. "Apa yang harus aku lakukan?" Wanita tua itu mendekat, menatapnya dengan pandangan penuh iba. "Kau harus mencari kembali ingatanmu yang hilang. Tanpa itu, kau tidak akan pernah bebas sepenuhnya. Tapi untuk melakukannya, kau harus kembali ke pasar untuk terakhir kalinya." Andra terkejut. "Tidak mungkin aku kembali ke tempat itu. Aku hampir mati terakhir kali." Wanita tua itu tersenyum tipis. "Itu adalah satu-satunya cara, Andra. Pasar telah mengambil sesuatu yang berharga darimu. Jika kau ingin bebas, kau harus mengambilnya kembali. Tapi hati-hati, karena setiap langkahmu akan diuji." Tepat tengah malam, Andra kembali berdiri di jalan itu. Kali ini, ia tidak merasa takut, hanya marah dan putus asa. Ia tidak mau hidupnya terus dihantui. Dengan pisau kecil yang masih ia simpan, ia melukai telapak tangannya, membiarkan darahnya menetes ke tanah. Seperti sebelumnya, tanah bergetar, dan pasar gaib muncul dengan megah di hadapannya. Tapi kali ini, pasar itu terlihat lebih gelap, lebih dingin, dan lebih sepi. Tidak ada suara keramaian, hanya desiran angin dan bayangan-bayangan samar yang melintas di antara kios-kios. Andra melangkah masuk, menatap lurus ke depan. Di tengah pasar, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sebuah cermin besar berdiri di tengah-tengah kios. Cermin itu memantulkan bayangan dirinya, tetapi wajahnya terlihat berbeda, lebih muda, lebih bahagia. Andra tahu itu adalah ingatannya yang hilang. Ia mendekati cermin itu perlahan, tetapi sebelum ia bisa menyentuhnya,
sosok penjaga gerbang muncul kembali, lebih besar dan menyeramkan dari sebelumnya. Kau kembali untuk mengambil apa yang bukan lagi milikmu? Suara penjaga itu bergema keras. Itu milikku. Kau mengambilnya dariku, jawab Andra dengan tegas, meskipun tubuhnya gemetar. Penjaga itu tertawa dingin. Untuk mengambilnya kembali, kau harus membuktikan dirimu layak. Bersiaplah, manusia. Tiba-tiba, kios-kios di sekitar Andra berubah menjadi labirin besar. Penjaga itu menghilang, meninggalkan Andra sendirian di tengah lorong gelap. Dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki dan bisikan-bisikan menyeramkan yang semakin mendekat. Andra tidak punya pilihan lain selain berlari, menyusuri lorong demi lorong dalam labirin itu. Setiap sudut yang ia lewati dipenuhi oleh bayangan yang mencoba menangkapnya. Namun, di tengah rasa takutnya, ia mendengar suara lain, lembut, hangat, dan penuh kasih sayang. Andra, pulanglah. Itu suara ibunya. Andra berhenti berlari, matanya mencari-cari sumber suara itu. Di ujung lorong, ia melihat sosok ibunya, tersenyum lembut sambil membuka tangannya. Namun, sesuatu di dalam dirinya mengatakan itu bukan ibunya. Itu adalah ujian terakhir. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Andra menutup matanya dan melangkah mundur. Aku tahu ini bukan nyata. Ibuku tidak pernah ada di sini. Tiba-tiba, labirin itu runtuh, dan Andra kembali berdiri di depan cermin. Penjaga gerbang muncul lagi, kali ini tanpa senyum menyeramkan. Kau telah membuktikan dirimu. Ambillah ingatanmu, manusia. Andra menyentuh cermin itu, dan seketika ia merasa hangat. Ingatan tentang ibunya, masa kecilnya, dan momen-momen penting lainnya kembali membanjiri pikirannya. Namun, bersamaan dengan itu, ia merasakan rasa sakit yang mendalam, seperti luka lama yang kembali terbuka. Pasar itu mulai memudar, dan Andra terbangun di tengah jalan yang sepi. Ia tahu ia telah bebas, tetapi dengan ingatannya yang kembali, ia juga menyadari bahwa ia tidak akan pernah melupakan pasar gaib itu. Itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, meskipun ia telah memenangkan kebebasannya.